Sebelum Majapahit berjaya, sebelum Sriwijaya menguasai samudra, tersembunyi di pesisir utara Pulau Jawa, bangkit sebuah kerajaan yang tak banyak dicatat, namun mengguncang zamannya dengan keagungan yang sunyi. Kerajaan Kalinga bukan sekadar tanah kekuasaan, tapi medan tempat hukum ditegakkan dengan ketegasan besi dan jiwa yang dibakar oleh keadilan. Di sanalah berdiri seorang ratu yang menantang zamannya, Ratu Shima, pemimpin yang menolak segala bentuk kebusukan dan menjadikan kejujuran sebagai mahkota tertinggi kerajaan. Inilah kisah negeri yang tak dibangun oleh perang, tapi oleh kebijaksanaan. Sebuah peradaban yang kini tinggal bayang, namun jejaknya masih menggetarkan jiwa sejarah. Mari kita membuka tabir masa lalu dan menikmati kisah agung Kerajaan Kalinga, sang penjaga nurani Nusantara. Di antara deru ombak yang menghantam pesisir utara Pulau Jawa, di atas tanah yang kini menjadi wilayah Jepara dan sekitarnya, terbaring kisah yang hampir lenyap ditelan gelombang waktu. Sebuah kerajaan kuno berdiri di sana berabad-abad silam, sebelum suara gamelan pertama kali bergema di keraton Jawa, sebelum nama-nama besar seperti Majapahit dan Mataram tercatat dalam lembaran emas sejarah. Ia bernama Kerajaan Kalinga. Kerajaan purba yang menjadi saksi awal kebangkitan Jawa sebagai tanah yang tidak hanya kaya akan rempah, tetapi juga berpendar dengan cahaya pengetahuan, moralitas, dan keadaban. Kerajaan ini hidup pada kurun waktu yang suram dalam sejarah Nusantara. Suatu masa di mana sejarah belum sepenuhnya ditulis, hanya dilafalkan, diwariskan dari mulut ke mulut, dari bait ke bait, dari dongeng menjadi legenda. Namun Kalinga tidak tenggelam sepenuhnya. Ia muncul dalam prasasti, dalam catatan para musafir dari Tiongkok, dalam arus kepercayaan yang menyatukan India dan Nusantara melalui laut yang tenang dan berbahaya. Dan di antara semua kisah tentangnya, satu nama bersinar paling terang. Ratu Shima, penguasa wanita yang dikenang bukan karena pedang atau perangnya, melainkan karena kebijakan dan ketegasan hukum yang menjadi legenda hingga kini. Asal-usul Kerajaan Kalinga masih menjadi misteri yang belum sepenuhnya terkuak. Beberapa menyebut namanya berasal dari Kalinga, sebuah wilayah di India yang menjadi pusat peradaban dan spiritualitas sejak ribuan tahun silam. Mungkin para pendatang dari negeri seberang samudra itu mendarat di tanah Jawa, membawa ajaran Hindu dan Buddha, lalu mendirikan sebuah kerajaan baru di tanah yang masih liar dan subur. Atau mungkin Kalinga memang lahir dari rahim Nusantara sendiri, dari para leluhur yang telah mendiami tanah ini jauh sebelum zaman sejarah dimulai. Yang pasti, dari prasasti Tukmas yang ditemukan di lereng Gunung Merapi, tampak bahwa pada abad ke-7, masyarakat di sekitar wilayah itu telah mengenal huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, serta menyembah Dewa Wisnu dan Buddha. Prasasti itu menyebutkan sungai suci yang disamakan dengan sungai Gangga di India, pertanda bahwa hubungan spiritual antara Jawa dan India sudah begitu dalam. Sementara dari catatan dinasti Tang di Tiongkok, disebutlah sebuah negeri bernama Holing, yang oleh para sejarawan diidentifikasi sebagai Kalinga, mengirim utusan ke Tiongkok pada tahun 645. Negeri itu dikisahkan makmur, damai, dan diperintah oleh seorang wanita bijak. Dan disinilah kisah sang Ratu Shima dimulai. Dikatakan bahwa ia naik takhta di tengah pergolakan zaman. Dunia di sekitarnya mulai berubah. Jalur pelayaran dari India menuju Tiongkok menjadikan pesisir Jawa sebagai perlintasan penting. Para saudagar dari berbagai bangsa, India, Tiongkok, Arab, bahkan mungkin dari kepulauan lain di Asia Tenggara, singgah dan berdagang, membawa kekayaan, budaya, dan juga tantangan. Perdagangan membuat kerajaan kaya, tetapi juga membawa kejahatan, pencurian, korupsi, penindasan. Saat itulah, Ratu Shima dikenal sebagai pemimpin yang tidak sekadar berkuasa, tetapi juga mengatur dengan tangan besi yang dibalut kain hukum. Salah satu legenda yang menjadi warisan utama dari Kalinga adalah hukum keras yang diterapkan Ratu Shima terhadap pencurian. Dikisahkan bahwa seorang saudagar dari negeri asing datang ke Kalinga. Ia hendak menguji kejujuran rakyat negeri itu dan meletakkan sebuah kantung berisi emas di tengah jalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan tidak satu pun rakyat Kalinga yang berani menyentuh kantung itu. Sampai suatu hari, anak sang ratu sendiri, mungkin seorang pangeran muda yang belum tahu kerasnya dunia, tanpa sengaja menyentuh kantung itu dengan kakinya. Ketika berita itu sampai ke telinga Ratu Shima, ia murka. Dia tidak melihat anak, tidak melihat garis darah. Hukum telah dilanggar, dan pelanggar harus dihukum.
Para penasihat kerajaan, para brahmana, dan pejabat istana bergetar. Mereka tahu bahwa jika sang ratu benar-benar menjalankan hukumnya, kaki sang anak harus dipotong. Namun demi kemanusiaan dan demi masa depan takhta, mereka memohon keringanan. Maka Ratu Shima, dalam keagungan moral yang tak pernah lagi terlihat setelahnya, memutuskan kaki sang anak tak akan dipotong seluruhnya, melainkan hanya ujung jarinya saja, sebagai simbol bahwa hukum tetap ditegakkan, meski cinta seorang ibu tak bisa dinafikan. Kisah itu menyebar tidak hanya di tanah Jawa, tetapi hingga ke negeri Tiongkok dan India. Para saudagar menyebut Kalingga sebagai negeri yang adil. Rakyatnya taat hukum, dan rajanya, atau dalam hal ini ratunya, tidak tunduk pada korupsi. Inilah masa keemasan Kalingga, masa di mana hukum bukan hanya tulisan di atas daun lontar, melainkan hidup dalam laku dan ketegasan pemimpinnya. Namun keagungan tidak pernah berlangsung selamanya. Waktu terus bergerak dan badai sejarah tak pernah tidur. Setelah Ratu Shima wafat, mungkin dalam usia senja yang penuh kebijaksanaan, atau dalam sunyi yang tak tercatat, takhta Kalingga mulai kehilangan cahaya. Para penerusnya tidak memiliki kekuatan moral seperti sang Ratu Agung. Sebagian sejarawan menyebut bahwa wilayah Kalingga kemudian terpecah, lalu bergabung ke dalam entitas kerajaan yang lebih besar, seperti Medang atau bahkan Cikal Bakal Mataram kuno. Beberapa keluarga bangsawan dari Kalingga disebut bermigrasi ke pedalaman, mencari tanah yang lebih terlindung dari ancaman bajak laut dan musuh asing. Dari pengaruh Kalingga pula kita melihat munculnya kerajaan-kerajaan Jawa Tengah yang memadukan ajaran Hindu-Buddha dengan sistem pemerintahan lokal yang canggih. Jejak spiritual dan moral yang ditinggalkan oleh Ratu Shima menjadi warisan tak tertulis bagi para penguasa setelahnya. Bahkan dalam bayangan samar kerajaan-kerajaan besar Nusantara, nama Shima tetap menggema sebagai lambang dari pemimpin wanita yang menjunjung hukum di atas segalanya. Kini ketika kita menoleh ke masa lalu, nama Kalingga mungkin terdengar samar. Tidak ada istana megah yang tersisa, tidak ada candi menjulang yang menjadi simbol kejayaannya. Namun dalam sunyi ia tetap berbicara. Ia berbicara lewat legenda tentang emas di tengah jalan. Ia berbicara lewat nama Ratu Shima yang tetap diajarkan dalam pelajaran sejarah, walau hanya sebaris. Ia berbicara lewat semangat integritas yang semakin langka di zaman modern. Kalingga bukan sekadar kerajaan, ia adalah cermin. Cermin dari masa di mana kekuasaan digunakan untuk melayani, bukan untuk menguasai. Di mana hukum tidak hanya menakutkan bagi rakyat kecil, tetapi juga mengikat bagi darah biru. Di mana seorang ratu bisa menjadi legenda bukan karena perluasan wilayah atau perang besar, tetapi karena ia menolak tunduk pada cinta buta dan lebih memilih tegaknya kebenaran. Disinilah nilai abadi dari Kalingga dan Ratu Shima, bahwa sejarah bukan sekadar catatan kejayaan, tetapi juga tentang moral yang dijalankan dalam kesunyian. Bahwa kerajaan besar tidak hanya dibangun dari batu dan tembok, tetapi dari kepercayaan rakyat kepada hukum dan kebenaran. Kalingga telah lama hilang dari peta, tetapi ia tetap hidup dalam cerita, dalam nilai, dan dalam harapan bahwa suatu hari nanti Nusantara akan kembali mengenang arti dari keadilan yang sejati.